Tes tes, cek cek, 1, 2, 3, cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya, Dodi Tricayono. Saya adalah dosen dari MM Telkom University. Hari ini saya akan membawakan satu topik dalam konteks Abdimas ya, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Topiknya adalah terkait dengan digitalisasi pasar rakyat. Baik, kita mulai saja. Oke, ini adalah gambar pasar rakyat, ya, kondisi suasana di tengah pandemi COVID-19. Ya, ternyata masih ramai juga seperti ini, tidak ada perubahan ya. Pertanyaannya adalah, apakah 10 tahun lagi dari sekarang pasar rakyat masih seperti ini? Gitu. Apakah tidak ada perbaikan terkait dengan ini? Apalagi mungkin di tahun-tahun yang akan datang, tidak hanya COVID-19 sebagai tantangan kita, mungkin banyak lagi yang lainnya. Kita tidak tahu, walau alam. Tapi hal ini sudah diyakini bahwa kondisi pasar yang seperti ini menjadi sebab terjadinya peningkatan jumlah pasien COVID-19. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, sampai dengan 2018, pasar rakyat dibandingkan dengan pasar modern masih tetap mendominasi. Ya, di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, pasar rakyat itu masih mendominasi dari sisi jumlah, kecuali mungkin di Kepulauan Riau ya. Nggak tahu kenapa di Kepulauan Riau itu jumlah pasar rakyatnya lebih sedikit daripada jumlah pasar modern gitu ya. Luar biasa nih. Jakarta mungkin di kasus yang berikutnya yang hampir sama 50-50 lah ya, antara pasar tradisional dengan pasar modern. Di provinsi yang lain sebaliknya ya, dominannya masih pasar rakyat, ya, pasar tradisional dibandingkan dengan pasar modern. Nah, tetapi hal ini juga kita tidak bisa lihat hanya 1 tahun. Nah, ternyata nanti saya akan lihatkan ya bahwa jumlah pasar rakyat itu makin lama makin sedikit. Gitu. Nah ini, ya, jadi kita lihat gambarnya bahwa jumlah pasar rakyat dari tahun 2007 sampai dengan 2015 terjadi penurunan yang signifikan ya, di mana pasar swalayan yang modern itu naik 31%, sedangkan pasar rakyat minus 8%. Nah, dari sini kita lihat bagaimana sih sebenarnya ekosistem pasar tradisional ya. Ciri-ciri pasar tradisional kita lihat, pertama adalah produk utama yang dijual di pasar ini adalah kebutuhan rumah tangga, ya, misalnya bahan mentah untuk makanan. Kemudian pemerintah setempat biasanya bertugas menjaga keamanan, ketertiban, namun tidak tercampur dalam langsung ya dalam operasional pasar. Kemudian transaksi jual beli di pasar ini melalui proses tawar menawar di antara penjual dan pembeli, ya, sehingga harga itu ditentukan berdasarkan kekuatan tawar menawar tersebut. Kemudian harga barang-barang yang dijual di pasar ini relatif lebih murah dan sangat terjangkau. Ciri yang berikutnya adalah pasar tradisional umumnya berada di tempat yang terbuka. Ya, memang ada yang beberapa yang tempat tertutup, tetapi biasanya meluber ya ke tempat yang terbukanya. Malah kadang-kadang beberapa pasar kaget, misalnya ya, setiap hari Minggu misalnya atau Sabtu atau hari tertentu misalnya, itu tanah lapangan yang berubah menjadi pasar tempat jual beli. Kemudian di pasar juga tidak terdapat monopoli oleh satu produsen tertentu. Ya, semuanya bersifat persaingan sempurna begitu ya.
Kemudian harga barang, lokasi, dan cara pelayanan penjual merupakan faktor penentu besarnya penjualan. Jadi ada beberapa mungkin penjual yang favorit, ada yang disukai oleh para pembeli dan seterusnya. Oke, selain itu dengan demikian namanya pasar itu adalah kalau kita bisa definisikan uh, simple saja begitu ya. Ini ada tempat bertemunya pedagang dan pembeli secara langsung untuk terjadinya tawar-menawar dan transaksi. Ya, kalau kita lihat gambar di sebelah ini, penjual maupun pembeli langsung bertransaksi secara langsung ya untuk membeli atau bertransaksi suatu barang kebutuhan. Selain itu, pasar juga menjadi tempat sosialisasi, ya, karena pasar ini biasanya orang ketemu langsung ya, antara pedagang dan pembeli, antara sesama pedagang, atau antara pembeli dan pembeli. Nah, pasar punya arti buat pedagang adalah tempat display barang, untuk gudang, untuk sumber pendapatan, ya, sebagai bagian dari supply chain. Bagi pembeli, pasar adalah tempat mencari barang sehari-hari dalam jumlah yang kecil, ya biasanya digunakan untuk hari itu, ya paling lama mungkin seminggu disimpan di kulkas. Gitu. Kemudian pasar juga bagi pembeli ada tempat bersosialisasi dan sekaligus tempat rekreasi. Ya, jadi banyak yang rekreasi berbelanja sambil rekreasi ke pasar. Nah, kalau kita lihat proses bisnis ya dari pasar ini seperti ini. Jadi kalau kita lihat ciri-cirinya dari cash, langsung, otak fisik, tawar-menawar, melayani, melayani pasar lokal, partai kecil, ya. Kemudian didominasi wanita, ini hasil riset ya, dominasinya wanita. Ya. Kemudian barang seragam, barang beragam, maaf. Kemudian segar, dalam kondisi segar. Kemudian kualitas juga beragam dari yang KW 1 sampai KW berapa begitu ya, seperti itu. Kemudian kemasan seadanya, buka biasanya dari jam 5 atau malah lebih subuh lagi sampai jam 12 siang. Kemudian kebutuhan lahan besar, produksi sampah juga banyak, mayoritas becek dan kumuh, ya, dan rentan penyakit menular. Gitu. Ya. Jadi ini ciri-ciri yang menjadi khasnya pasar tradisional itu seperti ini. Oke, nah kalau kita lihat bisnis prosesnya dari pasar yang kita kasih kotak titik-titik ini, ya, di dalamnya ada pembeli, ada pedagang. Ya. Pedagang membelikan barang, menawarkan barang kepada pembeli, pembeli membelinya, memberikan rupiah kepada pedagang langsung seperti itu. Ya. Nah, kemudian selain dua yang utama ini, kemudian ada pengelola pasar, ya, di mana pedagang memberikan retribusi atau nyewanya kepada pengelola pasar, ya, pengelola menyewa jongko atau losnya begitu, lapaknya kepada pengelola pasar. Kadang-kadang mereka juga punya koperasi yang berhubungan dengan atau mengumpulkan para pedagang ini. Kemudian ada petugas K3, ya. Pengelola pasar juga berhubungan dengan bank pasar dalam hal retribusi, dan ini juga membantu para pedagang untuk menyimpan uang sehari-harinya ke bank pasar begitu ya. Nah, para pembeli juga berhubungan dengan parkir, portir, transportasi, misalnya ojek atau becak begitu ya. Dan para pembeli juga ada berhubungan langsung atau menjadi subjek dari bisnisnya asongan, PKL, pengemis, pengamen gitu. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat pada pedagang itu suppliernya adalah bisa langsung dari pabrik, melalui pedagang besar, atau petani melalui pedagang besar, atau langsung ya. Mungkin sedikit yang langsung, tapi ada beberapa pasar yang langsung petaninya sendiri yang menjual, kemudian importir. Biasanya ini melangsung ke pedagang besar. Jadi paling besar hubungannya dengan pedagang adalah pedagang besar, karena sumber barang-barangnya ini datangnya dari sini. Kemudian ada juga kebutuhan lain, misalnya
plastik lah untuk pembungkus, kemudian kertas, koran, dan lain-lain itu datang dari supplies. Di atas pengelola pasar dia berhubungan misalnya dengan dinas pasar ya, dengan Dispenda, dengan retribusi bank pasar ini biasanya ke Dispenda dan dinas kebersihan. Nah, ini mungkin yang langsung ya, secara langsung berhubungan dengan pasar. Ini ekosistemnya adalah seperti ini. Nah, pembeli ini bisa individu, ya kebanyakan individu atau bisnis. Bisnis itu adalah pembeli yang kemudian membeli barang untuk diolah, misalnya membeli barang mentah, sayur dan lain-lain, diolah menjadi makanan, kemudian baru dijual kepada pembeli akhirnya. Gitu. Oke, jadi pasar ini kompleks ya, seperti kelihatan seperti ini. Kita lihat ternyata banyak sekali stakeholders atau apa namanya pihak-pihak yang terkait dengan proses-proses yang ada di pasar. Oke, nah tetapi kenapa orang masih tetap belanja di pasar tradisional? Ya, jadi ini hasil riset juga dari Arif Kisbianto bahwa di pasar itu harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan harga yang di pasar modern. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang pertama juga terkait dengan kemungkinan terjadinya tawar menawar. Gitu ya. Kalau di pasar modern kan tidak bisa tawar menawar, harganya udah fix. Kemudian yang kedua lengkapnya barang yang dijual di pasar tradisional, ya dibandingkan dengan pasar modern. Dari A sampai Z ada semuanya di pasar tradisional. Kemudian yang ketiga adalah kedekatan sosial dan emosional antara pedagang dan pengunjung pasar tradisional. Nah, kemudian yang keempat adalah upaya peningkatan pelayanan kepada pembeli yang dilakukan oleh pedagang pasar tradisional, ya, itu menyebabkan orang tetap berbelanja di pasar tradisional karena misalnya kedekatan hubungan emosional ya, antara satu pembeli dengan pedagang. Okay. Jadi ini hasil riset yang menyatakan bahwa kenapa orang masih tetap berbelanja di pasar tradisional, walaupun ternyata grafiknya makin sini makin menurun ya. Nah ini mungkin tergantung juga dengan adanya munculnya generasi yang disebut generasi milenial ya, yang sekarang lebih senang berbelanja di pasar modern daripada di pasar tradisional. Nah ini kalau kemudian generasi ini yang kemudian memegang yang populasinya udah semakin besar, maka pasar tradisional mau tidak mau harus menyesuaikan. Nah di sini mungkin dilemanya. Oke, kita lihat tren dan isu dari headline apa namanya media-media ya, baik elektronik maupun media non elektronik. Kita lihat bahwa ada sudah pemikiran dari pemerintah untuk merubah pasar tradisional menjadi pasar digital ya, dengan digitalisasi pasar tradisional. Itu yang diinginkan oleh programnya Kominfo ya, bagaimana UKM Go Online ya, itu untuk membuat 8 juta pelaku usaha menengah kecil untuk memasuki transformasi digital. Ternyata nggak mudah ya, masih 10% saja ya, dari sejak tahun berapa tuh 2016 ya 2015 ya, hanya 10% yang kemudian berhasil ya. Mungkin keberhasilan juga bisa masih belum terlalu tinggi ya, walaupun sudah dinyatakan bahwa digitalisasi adalah kunci UMKM bertahan, apalagi pada saat pandemik. Ya. Kemudian pasar juga menjadi sumber ya dari klaster baru atau klaster yang terus-menerus memunculkan kekhawatiran terkait dengan COVID-19. Nah ini juga hal ini yang menyebabkan banyak pasar yang ditutup ya. Padahal pasar itu ada ciri khasnya adalah pertemuan fisik, ya. Fisik antara penjual dan pembeli. Nah kalau sekarang nggak boleh, berarti kan pasarnya akan tutup. Kalau tutup berarti nggak ada penghasilan buat para pedagang. Nah ini juga dilema ya. Tapi kalau tidak ditutup, jumlah penularan COVID akan makin tinggi. Nah
Digitalisasi menjadi satu solusi ya, bagaimana kemudian dengan digitalisasi ini orang tidak perlu lagi ketemu secara fisik antara pedagang dan pembeli. Akan tetapi tidak mudah ternyata untuk dilakukan di pasar ini yang terkait dengan UMKM. Maka itu kita harus cari solusi bersama-sama, gitu ya. Oke, di satu sisi model e-commerce itu banyak sekali ya. Dari sisi jenisnya aja, misalnya ada B2B, B2B itu business to business, artinya pedagang dan pembeli adalah institusi ya, satu perusahaan ya, yang membeli atau menjual kepada perusahaan lainnya. Ya. Kemudian ada juga B2C, yaitu seperti yang di pasar mungkin ya, pasar tradisional, pedagang ke pembeli langsung, perusahaan ke pembeli, business to customer, B2C. Kemudian ada C2C ya, uh, customer to customer gitu. Terus ada juga C2B, customer to business. Ada kemudian uh, yang lainnya, model-model bisnis lainnya. Ya. Oke lah, tapi kita nggak usah terlalu sibuk dengan itu, tidak terlalu bingung. Yang penting kita lihat aja ada model e-commerce ya, rujukannya yang disebut sebagai online marketplace. Ya. Ya, sebagai contoh ini adalah Tokopedia misalnya ya, Bukalapak, Shopee, CDID, itu adalah online marketplace. Ya. Kita lihat bisnis prosesnya adalah seperti ini. Jadi pembeli dimanapun dia berada tidak harus datang ke uh, pasar untuk mencari barang ya. Dia cuma ambil laptopnya, ambil HP-nya, ya kemudian dia melakukan seleksi produk di situ karena di dalam aplikasinya itu sudah ada gambar produknya, harganya dan semua informasi yang ada di situ. Ya. Kemudian dipilih ya pembeli, kemudian membelikan apa namanya, oke begitu ya, purchase order, dan kemudian keluarlah invoice kemudian payment. Ya, paymentnya bisa menggunakan credit card, bisa menggunakan fintech ya seperti GoPay atau misalnya OVO atau Link Aja gitu ya, apapun bentuk bentuk paymentnya, atau COD ya kalau misalnya ada diperbolehkan ya, bayar di rumah. Ya. Nah ini semuanya adalah metode-metode pembayaran yang bisa dipraktekkan. Ya. Kemudian setelah itu data atau informasi invoice tadi terkirim langsung kepada penjual. Ya. Penjual kemudian karena sudah ada invoice-nya, maka menyiapkan produknya kemudian untuk dikirim. Ya, dikirimnya lewat berbagai macam jasa kurir yang ada, gitu ya. Karena biasanya jasa kurir ini kalau yang gratis ongkir berarti ya ditentukan oleh penjual. Tetapi kalau yang enggak ya ditentukan oleh pembeli ya. Karena bisa aja harus bayar pembelinya jasa ongkos kirim. Nah, kemudian setelah dikirim, maka barang diterima oleh pembeli. Ya. Nah, penjual waktu ngirim itu belum dapat duitnya ya, karena duitnya itu masih ada di rekening penyelenggara. Dalam hal ini, kalau Tokopedia berarti masih ada di tempatnya Tokopedia, begitu disimpan. Ya. Disebut sebagai escrow account. Ya. Nah, kalau kemudian penjual sudah mengirimkan barang dan sudah diterima oleh pembeli, pembeli kasih notifikasi sudah diterima barangnya dan sesuai dengan yang diharapkan, kualitas yang diminta begitu ya. Nah, kalau informasi itu kemudian sampai kepada Tokopedia, kepada marketplace-nya, maka kemudian apa namanya, si uangnya itu akan disampaikan langsung ke penjual. Ya. Kalau misalnya pembeli komplain, wah ternyata yang dikirim itu tidak sesuai dengan yang dibeli di gambar misalnya gitu ya, maka pembeli akan komplain ya, sehingga kalau pembeli komplain uangnya bisa dikembalikan oleh marketplace ya. Jadi penjual nggak akan mendapatkan uang di sini. Nah ini
dalam rangka sebetulnya menjamin haknya pembeli maupun penjual. Penjual mendapatkan proteksi dari orang pesen nggak bayar, ya, dan pembeli mendapat proteksi dari marketplace, dari setelah bayar dia nggak dapat barang yang diinginkan. Gitu. Ya, nah model bisnis ini kemudian akan kita pakai di dalam merubah atau transformasi pasar rakyat ini menjadi pasar digital. Oke, nah kalau dengan demikian maka akan terjadi seperti ini, ya, mirip dari yang tadi, ya. Jadi ada pasar virtual yang seperti online marketplace tadi, ya. Nah, di sini mungkin yang namanya pengolah pasar atau online ini PP, ya, itu bertindak sebagai online store, sebagai pemilik online store, ya, marketplace. Kemudian para pedagang itu bisa berkumpul menjadi anggota koperasi, dan koperasi ini kemudian yang mengelola atau berhubungan dengan pengelola pasar. Jadi tidak satu-satu gitu. Supplier dari pedagang tetap sama, ya. Bahkan kalau mau diintegrasikan ke dalam sistem ini, kita bisa gunakan supplier jadi smart supplier. Gitu, ya. Dan pembeli itu tidak datang atau tidak bertemu langsung dengan pedagang, ya, secara fisik, tapi dia bisa membeli produknya. Dan pedagang mungkin tidak perlu ada di pasar juga, begitu ya. Lah, kalau begitu pasarnya untuk apa dong, begitu ya. Jadi pasar fisik yang sudah ada itu gimana, begitu. Nah, pasar fisik itu sebetulnya berubah sekarang perannya, ya. Bisa digabungkan kalau untuk mendukung pasar virtualnya, maka dia tetap berfungsi bisa menjadi display produk, karena mungkin pembeli bisa datang juga, ya, ini mau lihat barangnya nih, ya. Uh, dia datang ke pembeli datang ke pasar fisik, lihat display produknya. Dan kalau display produk kan nggak perlu semua barang yang dijual di situ, sampelnya saja. Kemudian juga bisa dipakai untuk area pengemasan oleh pedagang. Ya. Kemudian bisa untuk quality control, bisa juga untuk gudang permanen, gudang sementara. Sorry. Nah, artinya penggunaan ruang fisik mungkin akan berkurang, ya, akan menjadi berkurang dibanding dengan pada saat pasar masih seperti pasar tradisional sekarang, gitu ya. Nah, sehingga kemudian ada kelebihan space yang bisa digunakan untuk yang lain-lain, ya, yang ke ekonominya lebih tinggi, gitu, yang mendap apa namanya kemungkinan mendapatkan nilai ekonomi yang lebih tinggi, misalnya untuk tourism, ya, urban tourism misalnya, gitu ya, turis perkotaan. Kemudian untuk entertain, ya, untuk cafe misalnya, untuk education, untuk community development center, dan lain-lain. Ya, itu bisa menjadi satu tempat di mana para warga itu berkumpul dan meningkatkan misalnya edukasinya, training, kemudian bisa jadi tempat latihan yoga lah, apalah gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu. Dan sehingga pasar fisik menjadi tempat yang lebih apa namanya ya, meningkatkan nilai ekonominya. Begitu. Nah, pedagang bisa bisa tetap memiliki loss di pasar fisik ini kalau dia misalnya mendapatkan value lebih dari misalnya juga dia bisa berjualan kafe juga gitu ya, buka restoran di sini. Nah, atau nggak perlu juga nggak apa-apa begitu. Jadi nggak ada keterkaitan langsung dengan pasarnya, tetapi dia menjadi member, ya, di sini. Oke, nah ini satu bentuk yang menarik ya untuk kita kaji begitu, karena ekonomi yang ada di atas ini itu sebetulnya mereplace yang tadinya ada di pasar tradisional. Perdagangan yang tadi terjadi fisik berubah menjadi perdagangan yang digital, tidak perlu ketemu fisik. Nah, bentuk pasar fisiknya itu masih tetap bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang mendukung ekonomi perkotaan malah gitu. Oke,
Ini konsepnya adalah seperti itu. Jadi, bagaimana kita harus melakukan apa yang harus dilakukan oleh setiap stakeholders, untuk pedagang, untuk pengelola pasar, koperasi, supplier, dinas pasar, dan seterusnya. Pembeli tidak saya masukkan di sini, kenapa? Karena pembeli otomatis ya, mereka sudah ready sebetulnya untuk masuk digital gitu ya. Customer itu dengan sendirinya udah ready, apalagi dengan generasi yang sekarang. Ditambah dengan percepatan dari adanya COVID ini membuat orang menjadi sangat aware dengan kebutuhan digitalisasi. Sehingga kemudian yang penting adalah bagaimana merubah mindset dari pedagang, pengolah pasar, dan lain-lain. Ya. Ini hanya ini ya, mungkin nanti saja dilihat detailnya ya. Tapi yang penting adalah bagaimana merubah uh, me, me- apa namanya peran masing-masing dalam pasar digitalnya, virtual maupun pasar fisiknya. Oke. Kemudian dalam 3 tahun ke depan dan seterusnya, ya ini yang harus dilakukan sebetulnya. Ya tahun-tahun sampai dengan tahun depan misalnya ya, itu perencanaan dan pelaksanaan konsep digital marketplace untuk pasar rakyat, penyiapan SDM-nya, awareness, pengembangan tim, pelatihan, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa melakukan design thinking untuk membuat konsep pasar yang paling pas gitu ya, buat apa namanya kebutuhan ya, kebutuhan masing-masing lokasi. Dan revitalisasi pasar fisik tetap jalan, walaupun mungkin berubah sekarang adalah untuk kebutuhan ekonomi perkotaan yang lain. Gitu, ya. Walaupun tidak tidak menutup kemungkinan adanya muncul pasar modern. Ya. Bukan pasar modern mengundang pasar modern untuk datang ke tempat lokasi, itu bukan, tapi mengkonvert ya pasar tradisional menjadi pasar yang modern. Kemudian yang tahun berikutnya adalah pengembangan fisik menjadi community center bisa dilakukan, inisiasi dan kolaborasi dengan pihak ketiga, peningkatan peran koperasi, promosi publikasi, dan pengembangan digital talent. Kemudian di tahun berikutnya pivot konsep digital marketplace awal, jadi karena mungkin konsepnya akan berubah ya dari marketplace yang awal ditambah dengan unsur-unsur lain dengan komponen lain sehingga menjadi lebih lengkap ekosistemnya ya secara lengkap gitu sehingga menjadi kekuatan ekonomi kota yang utuh yang besar begitu ya. Kemudian digital readiness measurement, kemudian promotion publication dan pengembangan lanjutan dari community center. Ini adalah stage-stage yang ditawarkan untuk dilakukan roadmap-nya. Berikutnya kita lihat gambaran pasar kayak apa sih gitu ya. Walaupun nggak akan persis seperti ini, tapi kira-kira bentuknya kayak gini lah gitu ya. Di masa depan tuh apakah seperti ini? Yang kanan itu misalnya ya untuk pasar tradisional sekarang yang convert menjadi lebih lebih nyaman ya, lebih terang, lebih sehat begitu. Dan ada perkembangan baru nih seperti yang di sebelah kiri ya, gambar ini adalah gambar vending mesin isinya ya. Jadi semua yang ada dalam vending machine itu dari mulai barang yang sifatnya apa namanya udah ready to eat, ready to drink sampai dengan yang barang barang belum jadi ya seperti sayuran gitu ya, buah-buahan itu bisa dimasukkan ke dalam vending machine. Dan kalau udah seperti ini pedagang cuman apa namanya tidak pernah ketemu dengan pembeli, tapi dia tugasnya adalah mengisi yang apa namanya mesin-mesin tadi gitu, vending machine. Ya. Nah, apakah seperti ini bentuk masa depan ya kita nggak tahu walau tapi kira-kira inilah yang tren-tren yang terjadi itu seperti ini. Ya. Oke, nanti saya bayangkan ini pasar di dekat rumah kita ini seperti ini bentuknya. Oke, baik terima kasih pada semuanya ya. Mudah-mudahan hal ini akan mendapatkan dengan topik ini saya pikir kita bisa kembangkan lebih lanjut ya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.